banyak yang ngeraguin Formula E nih. Kenapa sih? Ini masih juga ditanyain. Padahal sebenarnya tuh isu udah lama ya. Tapi masih banyak. Lo ngapain bikin Formula E? Bikin gini apa untungnya? Negara Pemda habisin duit banyak di sini. Itu gimana sih Bang? Sebenarnya gimana ya? Apa benar rugi Pemda? Kalau dalam prinsip kepentingan daripada branding ya, kan unlimited sebenarnya. Oke. Baik itu di dalam Budget branding ya, maksudnya. daerah maupun pusat. Oke. Nah, kenapa akhirnya dijadikan dua bahasa daerah dan pusat? Toh pertanggungjawaban anggaran itu kan ke pusat. Nah, daerah dalam pengalokasian program-programnya adalah daerah di masing-masing wilayah. Dan kebetulan Formula E ini adalah perangkat dari kegiatan motorsport dunia. Oke. Nah, karena terkait dengan motorsport dunia, kan seyogianya bukan lagi daerah, tapi pemerintah pusat, yaitu negara, dalam menyikapi event ini adalah eventnya dunia. Nah, kalau bilang ini duit rakyat terpakai, ya di mana-mana juga Asian Games emang duit mana yang nggak kepakai? Mandalika emang duit mana yang nggak dipakai? Duit rakyat juga ya? WSBK duit apa yang nggak dipakai? Iya. Itu duit bagian dari Republik ini. Iya. Yang kalau ngomong dibilang untung rugi, nggak bisa, ini bukan untung rugi. Oke. Ini nama negara masalahnya. Untung rugi itu kalau kita berbisnis. Nah, kalau ada bisnisnya, ngomong untung rugi. Tapi kalau benefit apa yang menjadikan Formula E ini terlaksana, nah ada efek, multi efek yang terjadi di dalam kegiatan penyelenggaraan itu. Misalnya, apa nih multi efek yang paling terlihat di dalam putaran ekonomi dalam kegiatan itu? Gampang, sisip kegiatan dalam transportasi, pesawat lah, orang dari mana-mana datang, tinggal di Jakarta, nginep di satu hotel, 2 hotel, dan perangkat transportasi daratnya juga semua orang pasti akan pakai. Penjualan UMKM baik di dalam Ancol maupun di luar Ancol, dan sekarang dengan metode penjualan online itu luar biasa masif. Bayangin, merchandise Formula E itu habis ya? Habis. Bayangin deh. Oh, udah mulai jual Bang? Udah dari kemarin, jualan cuma 10 hari. Online, habis, online. Masih ada nggak sini Bang? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kira ada yang ukuran double XL gitu loh. Kemarin ada pembahasan tentang indef 1,7 triliun. Oke. Untung. Perkiraan ekonomi, putaran ekonominya. Putaran ekonominya. Oke. Jauh lebih tinggi dari apa tuh kalau gua Iya. Bayangin, sekarang kita udah bisa ngitung dalam putaran ekonomi dalam kegiatan seperti yang akan dilaksanain 4 Juni mendatang. Nah, tapi tafsiran orang kan macam-macam, itu biasa. Apalagi ini dikaitkan dengan Pilpres. Anies Baswedan dalam rangka Formula E adalah bagian dari branding kampanyenya Anies Baswedan. Enggak. Semua orang karena garis tangan lah. Kalau dia anggap ini sebagai kampanye, dia nggak jadi, kan bukan berarti bagian dari kampanye. Nah, pisahkan antara politik, pisahkan antar urusan negara. Ya. Nah, jangan akhirnya dicampur aduk dan semua orang berasumsi bahwa ini nggak bener lah, ini uang rakyat lah, lebih baik ngurusin rakyat lah. Ya, dari zaman perang dulu, kemerdekaan juga negaranya pasti ngurusin rakyat. Apa iya rakyat terus yang diurusin, negara nggak diurusin? Kan nggak make sense. Nah, metode ini adalah pada sekelompok orang yang satu nggak ngerti tentang apa yang menjadi branding negara, satu lagi urusan kebencian pada seseorang, dan multi efek melarikan itu ke urusan politik. Jadi rentetannya tuh ya secara umum udahlah, secara dewasa aja kita mikir politik, lepasin, yuk kita fokus kepada kepentingan urusan negara. Orang tidak meyakinkan bahwa Formula E akan jalan. Orang tidak merasa bahwa Formula E akan berkibar di Jakarta, di Ancol dalam konteks perhelatan ini. Semua orang meragukan. Bener Bang. Gue sebagai orang yang dipilih Anies sebagai ketua OC, gue jalan aja. Jadi nggak jadi, dalam perspektifnya masing-masing punya pemikiran yang beda-beda. Tapi dengan pembuktian sekarang, per hari ini, pelaksanaan tanggal 4 Juli siap kita hidangkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia. Kita tanggal 4 untuk jadi ya? Jadi nggak ada mundur Bang? 1000%. Itu kan kemarin sempat ada yang robo tuh. Itu bukan roboh. Kalau roboh itu grandstandnya roboh ke bawah. Ini rooftop. Roofnya
yang ke bawah angin dikarenakan ada badai. Oke. Kenapa itu bisa terlempar kok yang lain enggak? Di grandstand itu ada 4 titik yang punya pondasi, yang kanan kirinya terpasang dengan kekuatan yang memang standarisasi internasional untuk Formula E itu sudah terlaksana. Cuman yang tengah itu penguatannya belum dipasang ceritanya. Oh, pas lagi hujan. Dan kita nggak tahu kalau ada hujan. Oke. Yang lain konstruksinya sudah terpasang, yang ini aja di 2. Makanya dia terbang. Oh, nggak banyak emang itu, yang robot tuh nggak banyak. Cuma 1 itu doang. Itu doang ya? Iya. Oh, karena kebetulan memang belum kepasang itu. Itu cuman pemberatnya yang belum dipasang. Oh. Jadi bukan kalau robo, kan bahasa robo ini kan robo ambles. Iya. Ini kan enggak. Oke. Cuman dipelintir seolah-olah robo enggak. Iya. Terus itu kemarin kan sempat katanya niatnya di Monas, Bang. Terus tiba-tiba kenapa pindah jadi ke Ancol? Apa karena lo tinggal di Priok? Ya, mungkin Karena rezeki, penguasa Priok kan dekat Ancol. Gue dekat rumah gue aja lah bikin ya. mungkin rezeki gue juga. Terus juga. Kan kita Nggak jauh, Bro. Dari sini kan dekat. Pemirsa, inilah pekerjaan sebagai pengamat. Pengamat ya. Jadi diundang juga, gua mengamati aja. Kagak tanya. Ya itu sih, Bang. Gue jadi ikut-ikutan jadi pengamat ya kan. Gue mengamati. Ini kenapa pindah ke Ancol ya kan? Jakarta Utara. Wah, gue tahu nih. Ya pindah ke Karena Ancol. dekat rumah ketua pelaksana. Dinamika politiknya kan kencang, dari Monas pindah ke Tamrin Sudirman, pindah ke GBK, dan akhirnya balik ke ujung tepi pantai yaitu di Ancol. Oke. Ada hikmahnya sebenarnya. Kenapa sih, Bang? Sebenarnya boleh tahu nggak kita dinamika seperti apa sih yang kejadian? Ya itu tadi yang tadi gua awal pembicaraan bahwa terkait dengan pencapresan, dengan dinamika seseorang, Emang nggak suka boleh dan di Monas? tidak suka. Kan Ya bukan sebenarnya awalnya boleh dan nggak boleh dan nggak boleh lagi, ya itu dinamika, dan akhirnya progres berjalan, skenario tentang pembuatan sirkuitnya pun berubah-ubah gitu. Tapi so far ini yang terbaik, tercepat dalam perhelatan Formula E, bikin sirkuitnya hanya 54 hari, dan buat segala pendukung fasilitasnya makan waktu nggak kurang dari 1 bulan. Dan besok kita saksikan. Ya, dari itu gini, Bang. Dari sisi konstruksi, ya kalau kita ini kan bicara udah kayak sulap nih ya, kita bikin stadion kelas dunia secepat itu. Ini apa sekedar stadion buat acara itu doang? Apa bisa dipakai lagi? Bisa. Apa sih stadion malah ya? Bisa Dipakai lagi. nanti dipakai kalau udah kerjasama dengan ini, dan habis ini kita bikin acara balap 2 roda 2. Oh, jadi bisa pakai roda 2 juga ya? Oke. Bisa dimanfaatin. Bukan sekedar yang penting kejar Itu cepat. buat, Bro. Standar kan, standarnya FIA kan udah standar. Oh, enggak, maksudnya gue bukannya ini mobil Formula E itu lebih ringan dibandingkan Formula Motor-motor 1. Formula. Oh, Formula One dengan Formula E sama beratnya, 900 kilo. Oh, Nggak ada beda. Cuman bedanya bahan bakar satu. Formula One, Formula elektrik kan pakai elektrik, baterai. Ya. Terus kalau sekarang Mas Anies gimana ya? misalnya sih baik. Tapi menurut gue gini ya, ini harusnya, memang gue setuju, harusnya ini jadi kebanggaan nasional. Kenapa? Catatan sejarahnya ini semuanya catatan sejarahnya era Presiden Jokowi. Ini ya. Pertama Jadi ini kali. kebanggaan Pak Jokowi ini ya. Iya. Iya. Dan ini pertama loh, Dunia, event dunia. Formula elektrik yang diselenggarakan oleh FIA. Dan ini pertama loh, Dunia, event dunia. Formula elektrik yang diselenggarakan oleh FIA Ya. dalam Indonesia menyelenggarakan motorsport ini pertama. Dan di eranya Presiden Jokowi. Ya, terselenggara programnya FIA yang biasanya motorsport, MotoGP yang sudah pernah dilakukan, dan 96, 97 kan kita udah, tapi roda 2 ini Formula E pertama kali. Ya, makanya sebenarnya catatan sejarahnya itu adanya di Presiden Jokowi. Jokowi loh, Iya. bukan Anies Baswedan. Jangan salah, Anies Baswedan adalah sebagai IO dalam progresnya, tapi kalau catatan sejarah pertanggungjawabannya ada di Presiden Joko Widodo. Berarti ini kerjanya Pak Jokowi. Kerjanya negara, yaitu kebetulan presidennya Joko Widodo. Jadi berarti Mas Anies nggak bisa dong klaim ini punya saya, kerja saya nggak gitu. Tidak bisa mengklaim, dia bukan presiden. Oh gitu, Bang. Nggak bisa diklaim. Nggak bisa diklaim. Kan selama ini kan jadi kan gua ini proyek pencitraan gitu kan banyak yang bilang gitu kan. Gua aja ketua OSIS nggak bisa klaim. Nggak bisa klaim. Nggak bisa. Yang klaim bisa adalah penanggung jawab negara, yaitu Oke. Jokowi. Tapi memang ketua OSIS-nya Ahmad Saroni gitu kan. Betul. Dan penanggung jawabnya di DKI Anies Baswedan. Dan Sama kan urusannya dengan Mandalika lo gitu. Iya. Lu Kipli Mansyah yang di sana nerusin dari Tuan Guru Bajang kan awalnya. Iya. Oke. Jadi kita harus menyelaraskan Oh, gitu. pikiran secara dewasa. Jangan pecik pikirannya. Iya. Kan ini orang cuma ngelihat karena ketidaksukaan dan benci seseorang, tapi tidak lihat secara luas. Jadi bawa ke politik jadinya. Bawa-bawa hujat menghujat.
Nyerang-nyerang Makanya. bukan lagi nyerang Formula E, nyerang gua pribadi. Emang ada jalan pribadi loh? Nyerang pribadi gua bilang lu ngapain nyerang gua? Ada juga jalan pribadi? Banyak. Ya, soalnya